Halo guys, balik lagi di Mobil Pijar. Di episode kali ini ada seorang ibu rumah tangga dengan cerita sedihnya. Sedihnya kayak apa? Langsung aja yuk ke narasumbernya. Halo Mbak. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Iya. Namanya siapa? Namanya Lia. Lia. Domisili di sini? Ya di Kalisari. Usia udah berapa? Usia sih kemarin November 26. Oh, jadi baru banget ulang tahun nih? Iya. Selamat ulang tahun Iya, ya. alhamdulillah. Semoga di kehidupan umur yang baru menjadi lebih baik ya. Amin ya Rabbal Allah. alamin. Oke, ini punya cerita kisah apa sih? Kisahnya sih sebenarnya mungkin sebagian orang banyak ya yang ngalamin itu. Tapi mungkin beberapa wanita di Indonesia maksudnya banyak yang beruntung, tapi harus ini kejadiannya sih nguatin mental banget sih sebenarnya. Sekitar 2 tahun yang lalu itu suami meninggal. Iya, umurnya 27 tahun meninggal. 27 tahun. Iya, Oke, lu sama suami berarti beda berapa tahun? Beda 2 tahun. Beda 2 tahun. Oke, terus? Iya, dia meninggal kena infeksi paru-paru sama komplikasi jantung. Berat juga ya di usia muda gitu. Iya, karena kalau dari keterangan dokternya sih mungkin karena dia kecapean, terus karena biasa kan cowok-cowok nih suka banget nih kayak ngerokok, ngopi, terus sampai lupa makan kan. Nah kayak gitu sih awalnya karena gitu. itu. Kecapean. Memang boleh tahu kerjanya apa sih? Tadinya dia tuh kerja kayak serabutan aja sih maksudnya, tapi awalnya kerja kayak teknisi AC, terus kayak bantu-bantu misalkan kayak Grab gitu. Jadi dia sambilannya banyak gitu. Oh gitu. Tapi maksud gue itu dilakukan dalam satu waktu. Iya, jadi dia biar bisa dihitung sih kalau tidur itu tidur di rumah ya 3 jam, nanti bangun pergi kerja gitu, nanti pulang baru tidur sebentar jalan lagi kayak gitu sih. Makan juga nggak banyak makannya gitu. Lebih ke freelance ya? Iya, kayak gitu. Tuntutan karena mau lahiran anak kedua waktu itu, jadi dia benar-benar nyari duitnya, benar-benar ngusahain nyari duit harus gimana caranya nih kumpul gitu. Soal dia orangnya tuh nggak tipe laki-laki yang nggak mau minta tolong ke orang lain gitu. Oke. Padahal keluarga di sini juga ada, keluarga di sini ada, cuman emang keluarganya cuek sih Mbak. Gitu, sampai pas dia sakit pun ibaratnya kayak jagain di rumah sakit gitu kan. Aku habis lahiran sesar belum kering gitu kan, maksud 2 minggu nggak ada yang mau gitu. Nggak ada yang mau maksudnya nolongin gantian jagain dia gitu. Kayak gitu. Terus tadi lo bilang setelah suami lo sakit gitu, memang sebelumnya dia udah ada historical sakit? Pertama gejalanya itu kayak apa ya, dia batuk biasa sih, kayak masuk angin, terus ini pinggangnya nih kayak sering sakit gitu. Gejalanya itu doang. Pas harus diperiksa ke dokter, bilangnya sih cuman kayak gejala mungkin masuk gejala liver. Terus kita kan kayak obat biasa jalan, udah sembuh tuh, udah hampir sembuh. Ternyata mungkin karena dia bandel, harusnya jangan ngerokok dulu. Mungkin karena laki-laki kan nggak bisa kalau nggak ngerokok kan, maksain ngerokok lagi mungkin. Terus minum obatnya juga dicampur-campur sama dia kayak gitu. Obat apa ini campur-campur? Jadi kayak obat dokter, tapi karena dia orang yang nggak sabaran, kok nggak sembuh-sembuh sih sakitnya si pinggangnya. Jadi dia obat minum jamu yang racik-racik kayak gitu. Makan juga nggak teratur, kayak gitu. Oke. Itu meninggalnya kapan ya? Meninggalnya 29 November 2019. Itu setelah anak lu lahir atau sebelum anak lu lahir? Setelah anak lahir. Setelah anak lahir yang kedua. Berarti masih sempat ngelihat ya? Kalau untuk ngelihat dia ngelihat, cuman sedihnya itu karena dia kan penyakitnya karena takutnya nular ya. Kayak paru-paru itu nular. Jadi dia belum bisa gendong anaknya sama sekali. Nggak megang anaknya sama sekali. Cuman sempat ngajanin, tapi jaraknya tuh harus jauh gitu loh. Jadi anaknya dipegang sama suster, dianya ngajanin dengan kondisi dia kayak nyesek gitu, dia nyesek. Jadi memang sudah ada ciri-ciri dia nyesek. Suster juga udah bilang, "Pak, ayo Pak dirawat di sini aja sekalian di rumah sakit." Tapi nggak mau dianya.
gitu. Dia milih udah nggak usah urusin anak saya aja dulu, ini gimana caranya biar sehat gitu. Apalagi kan ini maksudnya belum waktunya anak itu lahir kan, tiba-tiba udah harus, ya mungkin kehendak Allah ya, maksudnya biar bapaknya bisa lihat muka anaknya gitu. Oh, jadi sebelumnya itu sebenarnya itu anak lu lahir yang kedua itu belum HPL. Belum waktunya. Tapi tadi kan lu operasi sesar. Iya, gitu. Itu berarti dimajuin, jadwalnya berubah dong. Posisinya juga anak itu nggak ada, ibaratnya nggak ada firasat mau keluar apa gimana, tiba-tiba udah mules aja gitu. Terus biasanya kan kalau anak pertama juga sama, lahirnya waktu itu prematur kan, tapi bisa normal. Ini tuh kayak ibaratnya nggak bisa normal, harus benar-benar dioperasi karena tekanan darah tuh tinggi waktu itu. Mbak tekanan darah Sayangnya tinggi. dia posisinya udah lagi sakit, capek pulang kerja, nganterin ke bidan kan bilang nggak bisa pak, harus ke rumah sakit, di sesar, bawa ke rumah sakit gitu. Memang kondisi kan udah kayak gitu ya, suami nggak terlalu fit gitu ya, terus juga mbak mau lahiran, nggak ada keluarga dari pihak mbak? Dari pihak aku, mama aku bantuin, maksudnya malamnya dari Kalisari kan ke Bekasi, waktu itu tinggal di Bekasi, ngebantuin maksudnya datang gitu, jagain anakku yang pertama. Tapi dari keluarga suami aku tuh kayak cuek aja sampai sekarang pun. Anak aku kan yang ditinggal sama ini, yang 2 tahun yang kemarin lahir itu tinggal sama dia, keluarganya itu nggak ada yang mau lihat muka anak itu, nggak ada sama sekali, nggak ada yang nengok. Harusnya kan kalau dalam Islam itu kan kalau anak ditinggal sama bapaknya udah tanggung jawab dari keluarga bapaknya dong. Ini nggak kayak lepas tangan gitu. Sampai aku bilang, bu, ke ibunya ya, bu, lihat deh cucunya nih gitu, maksudnya lihat, mau lihat nggak apa-apa, datang aja gitu kan ke sini. Nggak mungkin cucunya nyamperin ke sana, soalnya kan masih pada kecil kan, kayak kesana tuh nggak usah, cuek gitu maksudnya. Maaf, suaminya anak kandungnya atau? Anak kandungnya, cuman emang cuek. Sampai aku tuh kan ibaratnya kalau posisi udah panik kayak gitu ya, habis lahiran suami sakit kan bolak-balik ke rumah sakit, dan teganya itu adik dari suami aku itu mbak ngambil motor sama HP suami aku. Ipar berarti? Iya ipar. Terus aku minta balikin dong, soalnya kan itu kan pas udah meninggal hak dari anak aku dong, harta kayak gitu kan, maksudnya buat kehidupan selanjutnya lah, bisa dijual atau gimana. Nggak dibalikin sama sekali. Jadi motor, HP, semua ATM suami aku malah diambil. Iya, sama adenya. Aku bener-bener, kata mama aku, tega banget ya kayak gitu sama, maksudnya sama anak yatim loh gitu. Gimana, nggak usah takut kalau kehidupan selanjutnya, maksudnya dianya kok bisa kayak gitu keluarganya gitu. Tapi nikah tuh direstuin? Ya restuin sih, cuman emang suami kan maksudnya waktu itu belum ada modal banyak, dibantuin sih sama keluarganya. Cuman mungkin berjalannya waktu aku sempat selek sama mertua aku. Ya kan biasa ya, soalnya kan aku kerja waktu itu, minta tolong buat jagain anak aku sebentar. Rumahnya deketan? Jauh, dia maksudnya tinggal di rumah aku, nanti aku kasih uang ke dia, makanan juga, ada ipar aku suruh ya kan. Tapi karena dia egois mertuanya, maksudnya mamanya tuh nggak mau gitu jagain anakku, maunya dia punya kehidupan gitu. Jadinya ya udah aku berantem sama mamanya, dia juga berantem sama mamanya, maksud tolong jagain anak aku yang pertama nih yang masih bayi waktu awal-awal nikah. Tapi emaknya nggak mau gitu. Ya udah, tapi abis itu kan ya udahlah, namanya orang tua nggak boleh jauh dari anak dong. Aku tetap baik sama ibunya gitu, tiap bulan aku kirimin kayak minyak atau misalkan kayak sabun cuci aku kirimin tetap. Terus aku suruh suami aku, kasihlah ibu kamu uang berapa gitu kan. Tapi kan karena suami aku masih kesel gitu sama ibunya, kok nggak mau sih jagain cucunya sendiri gitu. Aku bilang udah nggak apa-apa, kasih aja gitu. Tapi pas lahiran anak kedua bener-bener cuek banget keluarganya gitu. Mungkin capek kali ya, namanya orang tua kan tenaganya udah lebih. Tapi kan maksudnya aku sih nggak maksain dia, maksudnya ini aja lah, tengokin sebentar aja cucunya. Nengokin aja enggak ya. sama sekali. Terus yang parahnya, berapa jauh antara rumah sama rumah mertua tuh?
Kalau dari dulu, kalau kemarin kan rumahnya di Bekasi, mertua kan rumahnya di Cakung, itu juga maksudnya disuruh nggak begitu jauh Iya, sih. maksudnya masih sejalur lah ya gitu. Kalau mama aku kan di Kalisari sini, rumah aku di Bekasi, malah dia jauh, Nggak tapi nyambung malah dia ya. mau aku minta tolong sama mama aku, mah tolong jagain anakku yang pertama nih gitu. Soalnya kan ibaratnya aku kerja, suami aku kerja, terus aku mau lahiran, mau sih jagain gitu. Atau mungkin pernah nggak kepikiran opsional, mungkin ya udah mama mertua tinggal di rumah tapi ada mbak gitu. Pernah kayak gitu, malah aku bilang kayak gitu, udah ibu di sini aja. Yang penting minimal anak tuh ada yang Ada yang dijagain iya kan, sama kalau orang kita yang terpercaya gitu, maksudnya gitu ya. waktu itu sempat kayak gitu tapi nggak mau. Dia mikirnya nggak mau, maksudnya nggak mau jauh dari rumahnya dia, kalau mau cucu ikut ke rumah dia. Sedangkan di rumahnya dia itu maksudnya naik ke tangga gitu loh mbak, di atas. Takutnya kan anak kecil dia turun bawa anak jatuh gitu, kita takutnya gitu doang kan gitu. Tapi ya udahlah gitu. Terus kemarin pas ini sih percaya nggak percaya ya, sebenarnya kebetulan kan mama aku bisa gitu, orang bisa. Anak aku tuh yang pertama kemarin pas berapa bulan ya, pokoknya sebulan Juli apa Juni gitu, tiba-tiba kayak orang ngamuk-ngamuk gak jelas gitu loh mbak. Itu setelah Meninggal nih ceritanya, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Anak aku bantingin barang, sampai sama aku dijambak. Biasanya dia nggak pernah kayak gitu, yang cowok nih yang pertama dijambak. Terus anak aku yang kedua nangis terus, cengeng, rewel, nggak mau makan. Sebenarnya kan mama aku sama temennya tuh yang bisa ngeliat, nyata mertua aku tuh ke orang pinter, bikin gimana caranya biar anak aku tuh pada sakit. Iya loh, aku sampai ya ampun, mereka kayak gitu ya ke anak aku gitu. Aku nggak tahu ya bener atau enggak, aku nggak mau tanya ke merekanya gitu. Cuman kata mama aku, ya udahlah doain aja, bawain ke sholat. Alhamdulillah sih sekarang udah sehat semua gitu. Iya. Berarti sampai sekarang nggak ada kontak lagi? Nggak ada, cuman kakaknya suami aku kan temenan sama mama aku di WA gitu ya. Ngeliat kalau mamaku tulis status tentang aku, ngeliat tapi nggak pernah mau nanyain gitu, maksudnya gimana nih. Cuma kepo doang. Kepo doang, lihat doang kayak gitu. Iya. Terus anak yang pertama itu umur berapa? Yang pertama sekarang 3 tahun setengah. Yang kedua? 2 tahun yang cewek ini. Oh, yang pertama 3 tahun setengah, yang kedua 2 tahun. Berarti jaraknya nggak terlalu jauh. Cuman kan ya. kita waktu itu mikirnya sama suami, ini enak nih kalau punya anak jaraknya nggak begitu jauh. Karena kan mikirnya ya dia sehat, aku sehat, nggak masalah gitu kan. Iya benar. Tiba-tiba mungkin dikasih cobaan sama Allah lebih sayang sama dia gitu. Pas awal dia sakit tuh mukanya serem banget, kurus mukanya, terus kayak hitam, badannya tinggal tulang sama kulit doang. Tapi mungkin Allah punya kenakalan, pas dia meninggal kan dimandiin tuh, dilepasin selang-selang ininya. Jadi sempat dirawat ya? Dirawat di rumah sakit. Pas udah meninggal itu kan dimandiin, biasa jenazah mandiin. Mukanya tuh bersinar mbak, nggak kurus, pokoknya putih banget. Dirawat berapa lama? Selama koma itu 2 minggu. Oh, sempat koma. Pas bangun koma, aku kan ngeliat dia. Aku bilang cepet sembuh apa mas gitu. Aku bilang biar bisa lihat anaknya, gendong anaknya. Tapi kalau emang udah nggak kuat, ya udah saya coba ikhlas sama anak-anak saya. Di situ dia nangis, baru bangun koma dia nangis. Tapi mau ngomong tapi nggak bisa ngomong karena kan ditutup gitu mulutnya sama alat gitu. Oh, oke. Berarti dia minimal sempat lihat, terus abis itu baru koma gitu ya. Koma. Kegiatan sekarang apa tuh mbak? Ya sekarang sih ngurus anak aja sih, sama bantu-bantu kalau sama mama gitu, bantu-bantu mama aja di rumah. Kemarin sih sempat kerja, cuman karena kan ini kok dampak COVID ya, jadi kayak pengurangan karyawan, terus kita mau nyari kerja juga masih susah gitu. Paling bantu-bantu mama ngurusin anak gitu di rumah. Ada mungkin mbak mau sampein pesan ke keluarga suami gitu lewat podcast ini? Mungkin ada yang mau disampaikan? Iya, ya kalau saya sih bilang gini ya, mau sampein setidaknya
ya maafin aja kesalahan almarhum gitu, misalkan kalau almarhum ada salah atau ada hutang sama keluarganya, tapi tolong gitu anak-anaknya tuh diperhatikan gitu, soalnya kan Cucunya ya. cucunya, soalnya kan itu amanah terakhir mungkin dari almarhum gitu. Gitu aja sih buat keluarganya gitu. Oke deh Mbak. Kalau untuk orang yang lagi sama nih struggle gitu posisinya, sama-sama kita nguatin super woman tuh mungkin bisa di Kalau saya sih lihat juga banyak yang kayak saya pas kejadian covid gini ya, banyak ditinggal sama suaminya. Ya mungkin kita itu dari segelintir wanita gitu, kita bukan wanita yang beruntung, tapi kita tuh Allah pilih tuh sebagai wanita yang kuat gitu. Jadi kita ngadepin masalah kayak gini, ibaratnya Allah udah percaya nih, kamu kuat bisa ngelewatin ini gitu. Yang berat aja kamu kuat, masa yang kayak gini kamu nggak kuat gitu. Jadi ibaratnya tetap berpikir positif aja. Terus kita emang nggak bisa memperbaiki masa lalu kan, tapi kita ibaratnya kita bisa yang kita lagi jalanin ini kita bisa lakukan yang terbaik gitu. Misalkan kayak ngurus anak aku nih, aku usahain biar anak aku tuh biar selalu sehat gitu. Misalkan aku selalu biar akunya kuat juga sampai mereka gede, jangan sampai waktu aku habis mereka jadi sendiri gitu, nggak ada orang tuanya gitu aja sih. Oke deh Mbak gitu. Di setiap ujian pasti ada jalan keluarnya, dan setiap ujian pasti sesuai dengan kemampuan dan kapasitas manusia masing-masing. Bagi kalian yang mau cerita share pengalamannya, bisa banget DM ke Instagram kita atau komen di bawah ya. See you on next video. Bye bye. Thank you ya Mbak. Iya. Terus kita emang nggak bisa memperbaiki masa lalu kan, tapi kita ibaratnya kita bisa yang kita lagi jalanin ini kita bisa lakukan yang terbaik.